Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Halo semuanya, jumpa lagi. Saya senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di acara obrolan santuy ASN dengan bintang tamu kita pada sore hari ini adalah Mas Deddy Gozali. Oke, Mas Deddy naik panggung. Oke, selamat sore Bang Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya bisa dapat kesempatan buat bincang-bincang dengan Mas Deddy nih. Sahabat pembelajar, Mas Deddy ini adalah seseorang yang punya akun di channel YouTube yang mana beliau ini sering sekali memposting video tentang tips dan kisi-kisi soal mengenai tips untuk lulus tes. Siap, betul Bang Sopi. Nah, Korpu nih ya kita bicara nih. Kan siap. saat ini teknologi digital itu sudah sangat mempengaruhi budaya kerja pegawai negeri sipil. Apalagi birokrasi digital itu salah satunya adalah seperti yang diucapkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli bahwa birokrasi digital itu harus diiringi adanya ekosistem digital. Menurut pandangan Mas Deddy, di kantor Mas Deddy sendiri, apakah kira-kira para ASN-nya itu sudah paham belum sih tentang Korpu? Internalisasi Korpu itu sudah masuk belum ke sana? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Bang Sopi. Siap. Jadi gini Bang, dulu Batuk. awal saya mendengar kata corporate university itu ketika pimpinan saya, Kepala Rutan, di sebuah apel, dia mengenalkan PIN baru, PIN corporate university itu Bang. Oke. Nah, di situ saya bertanya-tanya, apa sih corporate university? Karena waktu itu kan apel pegawai kan cuma terbatas, hanya 10 menit saja. Jadi cuma dikenalkan tapi tidak diberikan arahan corporate university itu ini. Betul. Cuma diberikan pemahaman, intinya ini adalah program manajemen terbaru dari BPSDM Kumham. Okay. Kalau Pak Kepala nyebutnya dulu seperti itu. Betul. Akhirnya saya tanya nih sama teman-teman yang lebih senior, terutama di kepegawaian. Karena menurut saya kan waktu itu kaitannya erat sekali dengan kepegawaian ya Bang ya. Tapi ternyata mereka juga belum tahu. Nah dari sini saya rasa untuk sosialisasi tentang corporate university itu memang belum sepenuhnya sampai ke UPT. Pada akhirnya saya searching sendiri, saya cari di Google, akhirnya ketemu BPSDM Kumham, saya download materinya, saya baca dan juga ya sering lihat video-video di BPSDM tuh, akun channelnya BPSDM. Ketika saya googling, sebenarnya di BPSDM itu sudah cukup bagus untuk sosialisasinya. Ada videonya, ada artikel yang bisa di-download, buku sakunya, dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya kan tidak semua orang ingin tahu dan mau tahu, dan akhirnya ya kita tahu sendirilah masyarakat Indonesia itu tingkat literasinya mohon maaf sangat rendah. Kita katakan rendah. Nah itu jadi itu juga bisa jadi kendala menurut saya. Betul. Untuk Korpu ini, Bang. Ada pepatah yang lumayan agak sedikit menohok. Jika kamu ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah buku-bukunya, gitu kan. Cuma masalahnya bener, sekarang bukunya ada tapi nggak mau dibaca, gitu. Kembali ke soal yang tadi, bahwa memang kita dari BPSDM Hukum dan HAM sebagai roda penggerak dari Corporate University, karena kan BPSDM Hukum dan HAM ini salah satu unit pusat yang tugasnya mengembangkan kompetensi sumber daya manusia hukum dan HAM ya Mas ya. Tapi mengingatkan bahwa Korpu itu sebenarnya secara simpel, aku sebagai sesama ASN bukan sebagai narasumber ya, ini pemahamanku nih. Inti dari Korpu itu adalah belajar mandiri Mas. Di mana saja, kapan saja, dengan perangkat apa saja gitu loh. Nah, dari ASN-nya ini mau nggak dia untuk bergerak? Kalau dari awalnya dia sudah males nih, sudah males untuk mencari tahu, malas untuk berkembang, malas untuk mengembangkan kompetensi, itu strategi yang seperti apapun tidak akan optimal. Saya tidak bilang tidak bisa berjalan ya, mungkin bisa dengan adanya paksaan dari pimpinan, tapi tidak akan optimal. Jadi memang pada dasarnya langkah pertama dari Korpu itu adalah dibutuhkan adanya landasan fikir ASN yang memang mau untuk berkembang gitu loh Mas. Itu yang pertama gitu kan. Kalau pemahaman saya, Korpu itu kan ibaratnya gini, kita sebuah organisasi kan punya tujuan strategis tuh. Betul. Lalu kita drop down lagi, ada pertanyaan. Untuk mencapai tujuan strategis itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya menjawabnya kita harus punya manajemen yang bagus nih. Nah, ada pertanyaan lagi, di drop down lagi nanti. Manajemen yang bagus itu, sebagus apapun manajemen, kalau SDM-nya nggak kompeten, itu juga nggak akan maksimal. Nah, gimana caranya untuk
ya gimana caranya untuk membuat atau menghasilkan petugas pegawai yang berkompeten. Nah, akhirnya dari pertanyaan itu ada jawaban. Ya udah kita buat ruang belajar. Dan itulah Korpu. Kalau saya kan menurut saya seperti itu. Organisasi pembelajar ya, corporate university. Nah, untuk bisa memberikan impact lah, impact bagi individu juga, impact bagi organisasi juga untuk mencapai sasarannya itu. Dan ini menurut saya luar biasa sekali. Dalam artian gini, kalau saya pribadi, saya harus bersyukur karena di Kementerian Hukum dan HAM juga punya keinginan untuk menghasilkan petugas yang kompeten. Dan ini adalah peluang bagi pribadi saya kalau kita bicara individu. Karena kita diperhatikan nih kompetensi kita. Dan bagi teman-teman sobat pembelajar seharusnya saya juga punya pemikiran seperti itu sehingga kita itu harus bersyukur nih ada Korpu nih. Kita akan dibantu biar menjadi petugas yang berkompeten. Kita akan diberikan model pembelajaran yang interaktif lah, dengan yang relevan dengan tupoksi kita dan lain sebagainya. Begitu Bang Sofi. Betul. Dan juga Mas, menurutku memang sudah saatnya ASN kita ini sudah harus ngeh bahwa sudah waktunya memang untuk mandiri belajar. Jadi kita mau nggak mau ini, kalau di Mars Kementerian Hukum dan HAM kan kita ingin bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang kelas dunia. Gitu. Wah, mantap, hafal ternyata. Hafal dong. Kita harus hafal. Jadi kan untuk menjadi bangsa kelas dunia ya mau nggak mau kita harus punya SDM yang kelas dunia juga. Dan kalau kita berbicara kelas dunia, kita tidak akan bisa lepas dengan namanya globalisasi, digitalisasi, 4.0-nya itu. Dan sudah banyak hal yang mungkin dulu kita nggak pernah terpikirkan, pada akhirnya dengan adanya digitalisasi, globalisasi, itu nyatanya juga ada. Dulu kita nggak berpikir bisa Zoom seperti ini, tatap muka lewat virtual, tapi akhirnya itu ada. Betul. Cuma Bang, kan dari generasi yang lama dan generasi yang baru itu kan juga akan memiliki tingkat gap yang berbeda. Nah, ini kan juga bagian dari metode pembelajaran kita juga, Bang. Iya. Nah, Korpu itu salah satunya ini. Sering-seringlah Bang Sofi itu ngajak-ngajak yang di UPT buat podcast kayak gini. Saya agak banyak tuh yang punya saling belajar kemampuan. Jadi. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita berbicara manajemen knowledge dan kita pakai, kalau dulu pernah saya baca tuh di mana itu di buku sakunya Kumham ya, tentang Korpu ini kalau nggak salah, itu kan kita ada metode pembelajaran yang dipakai adalah 10, 20, 70 ya. 70, 20, 10 ya sama aja. Ya, 70. 70 itu pembelajaran yang menitik beratkan tugas yang menantang dan pengalaman langsung di tempat kerja. Paling banyak itu kan. Ya, 70. 20-nya berupa 20 kan yang coaching and mentoring. Learning from the others. Betul. Mentoring. Dan yang 10% itu kan yang dia formal. Pendidikan, pelatihan, segala macam. Nah, kalau saya berkaca, saya cuma bisa memakai sudut pandang di kantor saya karena saya sejauh ini selama 8 tahun masih di situ terus dan pengennya juga di situ terus sih Bang. Masa? Jadi aku aminin nggak ini? Amin. Jadi kalau di kantor saya, oke lah yang 10 itu sudah bagus Bang. Yang 10. Yakin 10% itu pelatihan sudah merata? Kalau ditanya merata atau enggak, ya tentu belum merata. Kalau ditanya bagus atau enggak, saya bilang bagus. Dalam artian gini, ini saya bicara di Kanwil Jogja. Jadi ketika ada pelatihan dari pusat, terus ada surat nih, ada pelatihan ini nih, di sini nanti dari Kanwil turun ke UPT. Dari UPT kan itu, ini pelatihan apa? Misalkan keamanan, dari pihak kepegawaian drop-downnya ke KPR dan KPR menunjuk ke petugas keamanan. Jadi kalau saya bicara di Kanwil DIY, memang sejauh ini bagus ada pelatihan dan yang ikut pelatihan itu memang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kalau kita bicara yang 10%, yang 20% coaching dan mentoring itu, ini yang menurut saya agak kurang. Dalam artian gini, coaching dan mentoring itu kalau saya mengartikan
lebih misalkan kepada komandan ke petugas. Betul. Kalau Pimpinan kita ke bawahan. bicara tentang nah, pimpinan ke bawahan lah. Iya. Kalau saya bicara petugas jaga dari komandan jaga ke anggota jaganya. Betul. Nah, kita kucing-kucing yang ada di UPT ini kurang, Bang. Dalam artian kurang itu misalkan komandan jaga ya udah yang penting tuh anggota jaga saya dia kerja sesuai tempatnya saja lah. Oke, tahanan Di pos ya aman udah gitu di ya, pos. tidak ada pelarian Nah, tahanan gitu. aman dan sebagainya. Bikin strategi itu susah, ya kan? Bikin peraturan menteri itu susah gitu kan? Bikin knowledge management itu susah. Tapi yang paling susah itu adalah mengubah paradigma pegawai. Itu Benar paling sekali, susah, ya dimanapun kan? ya. Nah, karena Organisasi gini, apapun mindset itu kan. nah, dan tantangannya adalah 70% itu merupakan pengalaman langsung di tempat kerja, di mana itu berpengaruh, berhubungan langsung dengan paradigma yang bersangkutan. Sedangkan implementasi Korpu itu kan pada dasarnya itu membutuhkan suatu kondisi di mana organisasi mampu membuat anggotanya itu terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, ya kan? Betul. Di mana organisasi pembelajaran kita ini memberi kesempatan nih bagi seluruh anggota untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Jadi memang itu yang paling susah. Susah bukan berarti nggak mungkin, Bang. Betul. Kan manusia ini punya macam-macam nih, menyerap ilmunya nih, ada yang dari belajar baca buku, ya kan? Ada yang dari nonton, Yes. ada yang dari mendengarkan, ada yang dari diskusi, ada yang dari arahan dari pimpinan, ada yang harus dimarahin dulu mungkin baru ngeh gitu. Nah, di situ yang sebenarnya para pegawai ini bisa memilih mereka ini gampang memahami materi itu dari mana ya? Misalnya dia dengan diskusi. Nah, di Korpu itu salah satunya adalah ada namanya community of practice, ya kan Mas ya? Mas pasti Mas Didi sudah tahu kan? Di antara sekian banyak perbedaan antara Korpu dengan training center nih. Aku mampir sebentar nih ke situ. Dimana kalau training center itu dulunya hanya ada bedanya class learning sama e-learning, 2 biji ya. Tapi di corporate university ini ada macam-macam, ada pembelajaran dalam kelas, ada yang e-learning, ada yang gabungan dalam e-learning dan kelas, yaitu blended learning, di mana mungkin 2 minggu awal melalui forum e-learning, 2 minggu awal akhirnya virtual dalam kondisi pandemik ya. Ada juga dengan pertukaran budaya, ada coaching mentoring antara atasan pimpinan ke bawahan atau komandan ke anggota penjagaan. Ini kita bicara soal pengamanan ya, masyarakatan. Ada juga on the job training yang mana 70 tadi, ada yang knowledge sharing tadi, formal ataupun informal. Di antara sekian banyak itu kan banyak tuh metode-metodenya yang terdapat di corporate university itu yang mungkin dapat dilaksanakan oleh kita semua untuk dimulai dari sekarang. Untuk belajar mandiri, gitu loh Mas. Nah, memang kembali ke tadi yang Mas sempat singgung mengenai melayani. Jadi tuntutan sebagai, kalau kita ambil satu persatu poinnya, ASN ini bertugas melayani kebijakan publik, ya kan? Di mana kebijakan publik ini berupa peraturan-peraturan dan tujuan dari instansi tersebut. Nah, jika selama ini paradigmanya adalah para pegawai datang hanya untuk bekerja, ya kan? Dengan adanya Korpu ini, corporate university, para pegawai ini dipaksa, diminta untuk belajar, untuk meningkatkan pelayanan dalam menerapkan kebijakan pemerintah tersebut, ya kan ya? Saya punya apa ya? Pernah saya diberitahu sama ayah saya tuh, Bang, sebuah kalimat pendek. Bersyukurlah bahwasanya ilmu, knowledge, pengetahuan itu bukan seperti sebuah warisan. Coba bayangkan kalau pengetahuan itu kayak warisan. Ini ada orang yang orang tuanya pinter, ujuk-ujuk anaknya jadi pinter. Yang ngapunten kurang pinter, anaknya kurang pinter. Nah, itu kan ilmu kan seperti itu, Bang. Jadi ilmu itu memang harus dicari dan digali, nggak bisa di-deliver begitu saja. Jadi demi tetap semangatnya sahabat pembelajar ini, kita juga harus mungkin mengingatkan bahwa tetap terus belajar dan terus belajar, ingat 70-20-10. Benar. Salah satu tujuan Korpu kan impact-nya individu juga, Bang. Tidak hanya impact kepada organisasi. Nah, saya mengingatkan juga nih sahabat pembelajar bahwa BPSDM Hukum dan HAM itu sudah merilis modul best practice dari masing-masing unit pusat di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, jika kamu petugas tahanan atau kamu pegawai imigrasi ataupun dari KKI atau AUHU dan lain-lain,
yang ingin membaca materi tentang tugas pokok dan fungsi atau beberapa poin mengenai tugas-tugas kalian, itu sudah ada modul best practice-nya. Di laman kita juga sudah ada linknya di bpsdm.kemenkumham.go.id, bisa dibaca-baca. Itu kan salah satu pembelajaran juga, siapa tahu mau baca-baca, ya nggak? Siap, betul. Kita berdua ini mengharapkan adanya sinergi antara kemauan dari diri sendiri untuk belajar dan strategi pembelajaran dari pemerintah serta majunya teknologi ini bisa berjalan beriringan sehingga kemampuan diri itu meningkat dan tujuan organisasi tercapai. Betul begitu? Mantap sekali, saya sangat setuju. Saran saya buat teman-teman pembelajar nih, jangan sia-siakan waktu untuk ngobrol hal yang sia-sia. Karena seperti tadi yang saya bahas bareng Bang Sopi, ketika kita pengen ilmu, kita harus mau mengobrol dengan orang-orang yang memang bisa memberikan kita ilmu. Jangan terlalu banyak main game, jangan terlalu banyak bermedia sosial, foto sana, foto sini pakai seragam, tapi perbanyaklah untuk searching cari ilmu. Jadi jangan kebanyakan selfie, foto-foto pakai seragam doang, tapi kerjaan nggak dibagusin. Itu intinya, titik. Mantap. Saran terakhir, tetap jaga integritas, Bang. Jaga integritas, dan bagi teman-teman yang ada di penjaga tahanan, pesan saya, jadilah orang yang disegani, bukan ditakuti. Mas Dedi, makasih banget waktu dan kesempatannya. Semoga yang kita bicarakan ini menjadi sebuah manfaat, baik satu atau dua orang atau banyak, semoga insya Allah, amin. Semoga juga menjadikan kita berdua sebagai orang yang tidak merasa pintar, tapi terus untuk belajar dan berbagi ilmu ke kawan-kawan. Karena kita berbicara ini tempat kita hebat ya Mas ya. Kita berbicara supaya kita bisa sharing bersama rekan-rekan yang lain. Semoga nanti bisa menjadi manfaat dalam meningkatkan kemampuan diri dan kemampuan negara dalam melayani masyarakat. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Aku pamit ya Mas Dedi. Siap. Ya, assalamualaikum Mas Dedi.